Berita aktual 20 Oktober 2025. Hari ini dunia sedang bermain api di wilayah paling suci di muka bumi. Rudal-rudal dari Hizbullah dan Hamas tak lagi sekadar ancaman. Mereka kini melesat langsung ke jantung Israel. Tapi serangan ini bukan hanya konflik militer, ini adalah pemicu spiritual yang mengguncang langit. Aliansi Iran, Suriah, dan militan-militan di perbatasan utara telah terang-terangan menyatakan tekad untuk menghapus Israel dari peta. Bahkan saat ribuan tentara Israel terus bertahan di tengah tekanan global dan isolasi politik. Namun apa yang tak terlihat oleh mata manusia adalah kutuk yang sedang bergerak. Dari Teheran hingga Beirut, dari Damaskus ke Gaza, dunia sedang menuju penghakiman. Bencana ekonomi mulai menggigit, gempa mengguncang, dan kekacauan dalam negeri mulai menyeruak. Kutukan itu bukan dongeng. Dunia menyentuh biji mata Tuhan, dan langit sedang bersiap membalas. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ketika dunia sedang mengangkat senjata ke arah umat pilihan Tuhan, saat bumi mulai berani menantang takdir surgawi, saat darah orang Israel mengalir di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, hari ini bukan hanya roket-roket yang ditembakkan ke Yerusalem, tapi kutuk-kutuk surgawi sedang dilepaskan ke atas mereka yang berani melawan rancangan Tuhan. Dan ada 3 kutuk, 3 murka yang tak bisa dihindari, yang sedang berperang melawan siapapun yang menentang Israel. Kutuk pertama, kutuk Abraham. Tertulis dalam Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu bukan janji biasa. Itu adalah perjanjian kekal antara Allah dan Abraham. Bukan hanya janji bagi satu orang, tapi perisai surgawi bagi keturunannya sepanjang zaman. Siapapun yang menentang Israel, menentang Abraham. Siapapun yang mengutuk Israel, masuk dalam daftar kutukan Allah sendiri. Dan itu bukan kutuk yang bisa dibatalkan oleh resolusi PBB, perjanjian damai, atau kata-kata manis diplomat. Itu kutuk yang memutus garis sejarah. Itu kutuk yang membuat kerajaan runtuh, pemimpin mati mendadak, dan tanah menjadi kering oleh darah. Tanyakan kepada Firaun, tanyakan kepada Haman di Persia, tanyakan kepada Hitler. Semua yang berdiri melawan Israel jatuh dalam kutuk Abraham. Kutuk kedua, kutuk tanah perjanjian. Tanah ini bukan sembarang tanah. Ini bukan hanya konflik geopolitik. Ini adalah perang atas warisan Allah. Imamat 25 ayat 23 berkata, Tanah itu tidak boleh dijual mutlak, sebab tanah itu milikku. Kamu adalah pendatang dan penduduk sementara di hadapanku. Gaza, Jericho, Yerusalem, Samaria, Golan, semuanya bukan milik manusia. Mereka adalah hak milik pribadi Allah. Dan siapapun yang merebut tanah ini dari tangan umatnya, sedang mencuri dari Tuhan sendiri. Kutuk atas tanah itu akan menimpa mereka. Bilangan 33 ayat 55 memberi peringatan mengerikan. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan tetap tinggal itu akan menjadi duri dalam matamu dan jerat bagi kamu, dan mereka akan menyusahkan kamu di negeri yang kamu duduki itu. Mereka yang tinggal di tanah yang bukan milik mereka dan mengangkat senjata kepada Israel sedang menggali kuburan mereka sendiri. Tanah itu akan memuntahkan mereka. Tanah itu akan menolak mereka. Tanah itu akan mengutuk mereka. Kutuk ketiga, kutuk bangsa-bangsa. Yoel 3 ayat 2 menuliskan firman Tuhan dengan gemetar.
Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat, dan di sana aku akan berperkara dengan mereka, karena umatku dan milik pusakaku Israel, yang telah mereka cerai-beraikan di antara bangsa-bangsa, dan negeriku telah mereka bagi-bagi. Apa yang sedang kita saksikan hari ini, saudara? Aliansi militer? Konflik regional? Bukan. Ini adalah pengumpulan bangsa-bangsa untuk hari penghakiman. Dunia sedang menuju ke lembah Yosafat, ke tempat pengadilan Tuhan. Dan kutu itu bukan sekadar kekalahan militer. Kutu itu adalah penghancuran total bangsa yang melawan umat Tuhan. Obadja 1 ayat 15 berkata, "Seperti yang telah engkau perbuat, demikian akan dilakukan kepadamu, pembalasanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri." Apa yang mereka kirim ke Israel akan berbalik ke tanah mereka. Apa yang mereka tanam di perbatasan Yerusalem akan mereka tuai di kota-kota mereka. Dan saat Tuhan berperkara, tak ada pasukan, tak ada teknologi, tak ada nuklir yang bisa menahannya. Saudara, dunia sedang bergemuruh. Tapi suara paling keras bukan datang dari senjata atau drone. Suara paling mengguncang datang dari tahta Allah sendiri. Kutuk yang dulu hanya kata-kata nubuat, kini sedang bangkit menjadi pedang surgawi. 3 kutuk ini bukan dongeng, bukan teori konspirasi, bukan narasi politik. Ini adalah penghakiman Tuhan atas mereka yang menyentuh biji matanya. Zakaria 2 ayat 8 berkata, "Barang siapa menyentuh kamu, ia menyentuh biji mataku." Mereka yang menembakkan roket ke Israel sedang memanah mata Tuhan. Mereka yang mengutuk Yerusalem sedang menantang tahtanya. Dan mereka yang membenci Israel sedang berjalan ke dalam ketiga kutuk yang akan menghancurkan mereka. Tuhan tidak main-main dengan perjanjiannya. Tuhan tidak lalai menepati firman-Nya. Dan bagi mereka yang bijak, ada satu seruan. Bertobatlah, sebelum kutuk ini menjadi tak terelakkan. Karena siapakah yang bisa berdiri melawan Israel dan tetap hidup, saudara? Tapi mungkin ada yang bertanya, apakah Israel selalu benar? Apakah mereka tak pernah berdosa? Tidak, saudara, Israel pun berdosa. Mereka pernah menyakiti hati Tuhan. Mereka pernah menyembah berhala. Mereka pernah melupakan kasih mula-mula. Namun satu hal yang tidak berubah, pemilihan Tuhan tidak pernah dibatalkan. Roma 11 ayat 29 berkata, "Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya." Tuhan bisa menghajar Israel, tapi Ia tidak pernah menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka untuk dimusnahkan. Tuhan bisa menghukum mereka dalam kasih, tapi Ia tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam kutukan. Mereka ditegur bukan untuk dibinasakan, tapi untuk dikuduskan. Tapi bagi bangsa-bangsa yang ikut menampar, ikut membenci, ikut menembakkan rudal ke tanah pilihannya, Tuhan tidak tinggal diam. Israel adalah tanda di langit dunia Israel, bukan sekadar bangsa kecil. Mereka adalah barometer surga. Kita tahu waktu Tuhan lewat apa yang terjadi pada Israel. Kita tahu penghakiman akan datang lewat siapa yang menentang Israel. Mazmur 122 ayat 6 berkata, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat ketentraman." Apa arti ayat ini hari ini? Itu berarti mereka yang berdoa bagi Israel akan dilindungi. Tapi mereka yang membenci Israel sedang memanggil kutuk atas rumahnya sendiri. Kita tidak bisa netral. Ini bukan konflik biasa. Ini bukan soal politik kiri dan kanan. Ini soal berpihak kepada kebenaran atau melawan rencana Tuhan. Sejarah mencatat semua yang melawan Israel berakhir dengan kehancuran total. Mesir Firaun tenggelam dalam Laut Teberau. Asyur hilang di telan gurun. Babel tersapu oleh Persia. Roma hancur dan terpecah. Nazi Jerman bangkrut secara moral dan fisik. Dan sekarang Iran, Hamas, Hizbullah, Rusia,
PBB, semua sedang diuji oleh waktu dan ditimbang di neraca Allah, dan suara dari surga sedang menggema. Cukuplah, waktuku telah tiba. Aku akan bertindak. Israel akan diselamatkan, tapi musuhnya akan hancur. Yesaya 54 ayat 17 menubuatkan dengan tegas, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Inilah warisan hamba-hamba Tuhan. Perhatikan itu, warisan hamba-hamba Tuhan. Israel tidak sempurna, tapi mereka tetap warisan. Israel tidak selalu taat, tapi mereka tetap umat pilihan. Dan dalam akhir zaman, mereka akan dipulihkan, dan musuh mereka akan ditelanjangi. Gereja Tuhan, sekarang adalah saat untuk memilih. Apakah akan diam, apakah akan netral, atau akan berpihak kepada rencana Tuhan? Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Banyak gereja yang berseru kasih, tapi hatinya membenci Israel. Banyak pendeta yang berkhotbah damai, tapi diam saat Zion diserang. Diam dalam kebenaran adalah kejahatan. Berdiri netral saat kebenaran diinjak adalah pengkhianatan. Hari ini, dunia terbelah. Tuhan sedang mengangkat tangannya dari banyak bangsa. Dan kutuk itu, kutuk Abraham, kutuk tanah perjanjian, kutuk bangsa-bangsa, bukan lagi bayang-bayang, tapi kenyataan yang sedang melumat dunia. Tapi masih ada waktu untuk berpaling, untuk bertobat, untuk memihak kepada rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Karena hanya satu suara yang akan tetap berdiri, Yerusalem akan menjadi batu yang memberatkan bagi semua bangsa. Zakharia 12 ayat 3, dan siapapun yang menimpanya akan remuk. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bukan lagi hidup dalam waktu biasa. Kita tidak sedang menyaksikan berita biasa. Kita sedang melihat nubuatan bergerak. Kita sedang menyaksikan tangan Tuhan sedang menulis sejarah terakhir umat manusia. Dan apa yang Dia tulis adalah murka, adalah penghakiman, adalah kutuk. Bagi siapapun yang berani menyentuh umat pilihannya, 3 kutuk itu nyata. Kutuk Abraham, kutuk tanah perjanjian, kutuk bangsa-bangsa, dan dunia sedang membuka pintu bagi ketiganya. Saudara, apakah tidak kau lihat kutuk itu sedang bekerja? Negara-negara yang dulu kuat, kini gentar di hadapan api. Aliansi-aliansi yang sombong, kini retak dan saling curiga. Rudal demi rudal melesat bukan sekadar ke tubuh manusia, tapi ke dalam penghakiman ilahi. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Ia tidak pernah tertidur. Ia tidak pernah lalai menepati firman-Nya. Ia sedang berdiri. Apakah dunia pikir mereka bisa mengalahkan umat yang dipanggil oleh nama Tuhan? Apakah Hamas pikir mereka bisa mewarisi tanah perjanjian? Apakah Iran pikir mereka bisa merobohkan Israel tanpa menantang takhta sorga? Apakah bangsa-bangsa pikir mereka bisa membagi tanah Tuhan sesuka hati?
Mereka salah, karena dalam setiap peluru yang ditembakkan ke Israel, ada gema dari langit. Barang siapa menyentuhmu, menyentuh biji mataku. Zakharia 2 ayat 8. Hari ini, Tuhan sedang menyaring bangsa-bangsa. Dia sedang mengayak dunia. Siapa yang berpihak pada terang dan siapa yang memilih gelap. Siapa yang mencintai kebenaran dan siapa yang membela kebohongan. Tidak ada lagi wilayah abu-abu. Kau tidak bisa bilang, aku netral. Kau tidak bisa bilang, ini bukan urusanku. Karena ketika kutuk itu datang, tidak akan peduli siapa kau, kecuali kau berdiri di pihak Tuhan. Israel akan tetap berdiri. Israel akan dikepung, diserang, dikhianati, tapi tidak akan dimusnahkan. Karena di balik Israel berdiri Tuhan semesta alam. Dan kepada para musuh Israel, kepada bangsa-bangsa yang telah memberontak terhadap rencana kekal, Tuhan akan membalas. Tuhan akan mengangkat pedangnya, dan kutuk itu akan menyapu mereka seperti badai terakhir sebelum Armageddon. Maka hari ini, aku serukan dengan suara profetik, pilihlah pihakmu sekarang, bukan di pihak manusia, bukan di pihak politik, tapi di pihak Tuhan. Berdirilah bersama kebenaran meskipun dunia menolaknya. Berdirilah bersama Israel meski dunia memusuhinya. Karena saat kutuk itu turun, yang menentang akan dihancurkan. Tapi yang berdiri bersama Tuhan akan diperkuat, dilindungi, dan dipulihkan. Sebab akhir zaman bukan tentang siapa yang kuat secara militer, tapi tentang siapa yang tetap taat kepada janji Tuhan. Dan firman-Nya tetap, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kejadian 12 ayat 3. Pilihlah berkat itu, sebelum kutuknya menjadi tak terhindarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia.
Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.